baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Hatta, Muhammad Hatta, bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret tahun 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada pemilu 2024 yang akan datang. Tetapi malah mendukung capres calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Itu gimana? Itu ada ADART yang dilanggar? Jadi begini, amanah kepada Erlangga itu bukan ADART. Oke. Di ADART nggak ada bunyi itu. Di ADART ya normatif aja bahwa kita kader harus ini segala macam sesuai dengan aturan. Nah, amanah kepada ketua umum itu adalah keputusan Munas. Jadi pada saat Pak Erlangga terpilih, ada keputusan Munas yang sampai sekarang menjadi debatable. Nah, padahal sebetulnya kalau dibaca betul-betul, jadi gini, Munas itu memerintahkan kepada ketua umum terpilih, dalam hal ini Pak Erlangga, untuk memberikan atau mencari solusi langkah-langkah strategis dalam konteks pemenangan Pilpres dan Pilwapres. Jadi amanah Munas itu tidak mesti harus, ini dulu ya, Erlangga sebagai capres atau sebagai cawapres, tapi memerintahkan kepada ketua umum untuk mencari kader terbaik untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Itu amanah Munas loh. Nah, setelah Munas, beberapa bulan setelah itu, kita buat Rapimnas, Mbak Livi. Nah, Rapimnas itulah yang merekomendasikan bahwa Pak Erlangga menjadi calon presiden dan memberikan mandat penuh kepada Pak Erlangga untuk menentukan langkah strategis dan langkah politik. Jadi keputusan Rapimnas itu seperti itu. Artinya kalau nanti pada saat menuju pendaftaran di KPU ternyata Golkar tidak mencalonkan Pak Erlangga atau tidak mencalonkan Pak Erlangga sebagai cawapres, tidak ada aturan yang dilanggar. Kenapa? Kita pasti akan memutuskannya melalui Rapimnas juga. Gara-gara ini Golkar terbelah? Enggak. Ribut-ribut kemarin nggak ada? Apa arti apa? Gini, dinamika Mbak Livi udah lama. Tapi kan selalu akan ada partai politik baru yang muncul dari Golkar. Ini nggak ada ya kali ini ya? Jadi kali ini beda. Dinamika menuju Pilpres itu hal yang wajib malah di internal partai kita. Jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah dalam rangka bagian dari sebuah proses demokrasi politik internal partai yang menurut saya sah-sah saja dan wajib terjadi di partai yang sangat demokratis di Partai Golkar. Jadi balik lagi tadi kalau misalnya dibilang ada aturan dilanggar, nggak ada. Nggak ada aturan dilanggar. Ini semua masih dalam proses komunikasi politik. Jadi bahkan ada yang bilang nih Mbak Livi, wah ini harus Munaslup karena di Munas kan memutuskan Erlangga sebagai... Ya, itu yang kemudian kemarin ribut-ribut kan. Tapi kan orang nggak baca keputusan Munas itu. Orang hanya melihat, mendengar tafsir-tafsir si A, si B, si C. Baca dong keputusan Munas itu. Emang putusan Munas itu nggak disebarkan kemudian ke kader-kader? Itu makanya, itu yang seharusnya kita tanya sama mereka sebelum mereka ngomong, lihat dulu keputusan Munasnya. Jadi keputusan Munas itu, jadi kalau dibilang bahwa keputusan mencalonkan Erlangga itu di Rapimnas. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mengambil keputusan yang berbeda, ya cukup Rapimnas saja.